Al-Quran itu sebagian besarnya itu bukan cuma perintah-perintah tapi berupa cerita. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita mungkin sebagai manusia itu memahami segala sesuatu itu memang melalui cerita. Kita tahu sejarah dan kita juga belajar mengenal Islam dari kisah-kisah di Al-Quran. Kanya Cita Sara adalah seorang professional storyteller dan content creator yang aktif menghadirkan cerita melalui dunia dongeng. Ia merupakan founder klub dongeng dan bersama suaminya, Kanya menghadirkan musical storytelling melalui platform Zek Kanya, membawa dongeng menjadi pengalaman belajar yang hangat dan menyenangkan bagi anak. Storytelling is the art of telling without telling. Jadi bagaimana mengatakan tanpa mengatakan. Misalnya kita mau mengatakan suatu pesan nih, tapi kita tuh nggak menyampaikan itu secara gamblang, tapi kita balut melalui cerita. Jadi menurut aku kenapa storytelling ini masuk banget ke anak-anak, karena kita itu berbicara dengan bahasanya anak. Gimana ya cara kita sebagai orang tua bisa kayak mengajarkan anak lewat cara mendongeng? Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan mimpi berulang kali untuk mengorbankan anaknya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak langsung melakukan itu, tapi bertanya dulu ke anaknya. Beliau cerita, aku mendapatkan mimpi seperti ini dari Allah. Bagaimana pendapatmu? Buat anak, suara kita yang sumbang dan apa adanya itu adalah suara yang terbaik sedunia, karena dia sudah mendengar suara itu dari dalam kandungan. Jadi bukan suaranya seperti apa, tapi emosi dan cinta yang ada dalam suara itu yang penting buat anak. Assalamualaikum, selamat datang di Boss Mama spesial edisi Ramadan, di mana kita akan membahas tentang sains dan Islam. Bagaimana nih keselarasannya? Bagaimana kita bisa belajar bareng-bareng tentang parenting, dan kita bahas-bahas dalam konteks tema yang relevan nih bulan Ramadan ini. Nah, narasumberku kali ini sangat spesial, kalau aku boleh cerita ya. Ia merupakan seorang pendongeng, founder dari klub dongeng. Sering berbagi di media sosial tentang bagaimana mengelola emosi anak, bercerita kepada anak, dan pokoknya tuh aku sebagai new mom juga belajar nih gimana ya cara aku jadi seseorang yang kalau bacain cerita ke anak tuh fun ya, karena kita mau bahas lebih dalam lagi. Selamat datang Mbakanya. Terima kasih Kak Sabrina. Aku yang makasih banget udah datang di sini. Apa kabarnya? Sekarang Alhamdulillah. lagi sibuk apa? Sehat. Saat ini kesibukan membersamai 2 anak. Terus selain itu seru. juga sering dongeng-dongeng ke sekolah dan berbagai event sih. Iya, seru banget ya. Ini benar-benar merupakan profesi kamu ya kan. Nah, tapi aku penasaran nih, gimana sih akhirnya kamu bisa terjun ke dunia ini ya? Apakah background apa yang dulu kamu miliki, dan akhirnya kenapa pengen fokus ke sini? Oke, sebenarnya kalau secara pendidikan background aku tuh sangat jauh dari bidang anak-anak. Aku backgroundnya itu teknik. Gitu. Sama dong, cuy teknik ya. Iya, satu alma mater lagi. Satu alma mater. Oh iya dong. Iya, terus abis itu dari dulu, tapi memang aku senang berkegiatan sama anak-anak. Dulu waktu kuliah itu aku ikut terlibat dalam produksi teater di Jogja gitu ya, bareng sama anak-anak korban erupsi Merapi. Nah, terus kemudian setelah lulus aku sambil dulu sempat kerja kantoran juga, tapi di akhir pekan itu aku mulai berkenalan sama mendongeng gitu, berkenalan sama storytelling, dan ternyata itu tuh kayak aku merasa ada panggilannya di situ. Ketika aku berinteraksi sama anak-anak, kok rasanya kayak feels like home ya, kayak aku jadi kayak ke-recharge lagi energi. Dan akhirnya alhamdulillah setelah menikah, akhirnya diizinkan sama pasangan untuk terjun full time storyteller sambil as mom juga di rumah gitu. Berarti dari sebelum jadi mom itu udah tertarik sama anak-anak ya? Yes, betul. Karena kalau kan kayak rasa-rasa keibuan baru muncul setelah punya anak nih. Tapi kamu udah interested banget di awal. Dan kenapa akhirnya storytelling? Karena kan kalau sama anak-anak tuh banyak ya approach-nya. Kadang tuh kalau temanku yang belajar jadi guru mungkin ambil sertifikasi Montessori misalnya. Nah, tapi kayak why storytelling? Apakah waktu itu ada kayak kegiatan spesifik nih yang buka matamu? Tahun 2016 itu aku secara tidak sengaja gitu ya ikutan pencarian bakat lah buat hijabers waktu itu. Terus aku sekalian menanyakan pada diri sendiri, kira-kira apa ya yang menjadi kekuatan aku gitu. Aku senang nyanyi, aku senang sama anak-anak, aku senang teater. Gimana kalau aku coba
olah deh untuk penampilan aku tuh musical storytelling. Gitu, Mmm. waktu itu 2016 itu resources untuk belajar storytelling itu masih susah banget. Jadi Mhm. aku belajar pun lewat YouTube gitu. Jadi belum Oh. ada akses ke mungkin komunitas gitu ya. Akhirnya dari situlah baru aku mencari-cari tahu dan akhirnya gabung komunitas, belajar mendongeng secara lebih proper lagi Mhm. gitu. Itu 2016 startnya. Oke oke. Iya, resource-nya pasti dikit ya. Yap. Nah, aku penasaran nih, makanya mendongeng nih ya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan mendongeng dan Mhm, apa bedanya dengan kita bercerita mhm. biasa atau menasehati anak gitu? Oke, jadi mendongeng itu kan, asal katanya adalah dongeng. Dongeng Mhm. itu seperti yang kita tahu adalah cerita fiksi gitu ya, Mhm. yang, sebenarnya ini cara orang-orang kita itu menyampaikan pesan dari generasi ke generasi. Ada namanya dikenal mungkin ada fabel, dari zaman dulu ya, Oh, fabel, oke. ada legenda, ada mite. Mhm. Dari generasi dahulu tuh memang dongeng itu udah jadi cara menyampaikan pesan, gitu. Nah, tapi, kalau mendongeng itu sendiri kan mungkin kita pahami ya menceritakan dongeng. Tapi seiring berjalannya waktu, makna mendongeng ini kayak memiliki perluasan makna gitu. Oh Jadi gitu. nggak hanya menceritakan kisah-kisah dongeng aja, tapi bisa juga menceritakan kisah-kisah nyata, misalnya pengalaman pribadi. Tapi Oh, kalau kita ceritain ke anak-anak ya bisa aja itu disebut mendongeng, oke, gitu. nggak Jadi selalu fiksi ya? iya, jadi mendongeng itu bisa diartikan juga sebagai storytelling in Mhm. general gitu. Nah, biasanya kalau kita sebut dongeng itu kan Mhm, ya untuk anak-anak lah ya iya. gitu, bukan buat orang dewasa. Nah, kenapa sih mendongeng ini tuh cukup dekat dengan dunia anak dan menurut makanya nih, bagaimana sih anak sekarang tuh melihat dongeng tuh gimana? Apakah masih kayak dekat dengan keseharian Mhm mhm. atau, agak udah mulai menjauh nih? Yang menarik dari mendongeng nih Kak Sabrina, Mmm. jadi aku belajar juga dari storytellers nggak cuma di Indonesia tapi juga di mancanegara ya, karena aku ikut, Federation of Asian Storytellers. Jadi ternyata di berbagai Oh, negara itu banyak banget orang yang berprofesi sebagai storytellers. Dan nggak cuma jejaringnya buat kuat ke ya? anak-anak aja, tapi di berbagai bidang. Misalnya di bidang mungkin ngajar, guru, terus di Mmm. bidang bahkan mungkin marketing gitu loh. Jadi Tapi storytelling ini mendongeng root-nya? Oh Storytelling oh in general, storytelling. tapi kan, Interesting ya? sebenarnya sama-sama seni bertutur yang Iya. ditekanin di situ. Nah, jadi, mereka bilang bahwa storytelling is the art of telling without telling. Jadi bagaimana Ah. mengatakan tanpa mengatakan. Misalnya kita mau mengatakan suatu pesan nih, tapi kita tuh nggak menyampaikan itu secara gamblang, tapi kita balut melalui cerita, gitu. Nah, Oh. jadi menurut aku kenapa storytelling ini masuk banget ke anak-anak, karena kita itu, apa ya, berbicara dengan bahasanya anak gitu. Kita ngajak dulu nih anak untuk membayangkan suatu keadaan, untuk menyampaikan misalnya, kamu kalau, apa ya, sama teman gitu, gak boleh berkata tidak jujur gitu. Kita bisa ajak anak membayangkan bahwa ada suatu situasi di mana karakternya itu beberapa kali berkata, "Aduh, tapi dia ngomongnya nggak jujur terus." Akhirnya teman-temannya berkata, "Aku nggak mau percaya lagi ya sama kamu, kamu ngomongnya nggak jujur," gitu. Mmm. Nah, kita mengajak anak untuk menarik, apa ya, eee, hubungan sebab akibat dari cerita itu yang akhirnya Mhm. membiarkan anak sendiri, untuk memahami kesimpulannya apa. Jadi Oke. bukan kita yang mendikte anak, "Jadi makanya kamu tuh kalau ngomong harus jujur," gitu, tapi kita Mmm. bisa mengolah itu dalam bentuk cerita. Nah, kita bicara dengan bahasa anak dan kita juga apa ya, menurunkan level kita menjadi bukan as an adult, tapi Mmm. sebagai partner ngobrolnya anak, gitu. Menurut kamu Oke. cerita tadi gimana sih? Oh gitu. Menurut kamu kenapa tadi si karakter A kok akhirnya jadi nggak dipercaya sama teman-temannya? Ah, karena dia ngomongnya nggak jujur ya. Jadi menurut kamu kalau kita sering ngomong nggak jujur nih, apa yang akan terjadi? Nah, Oh. peran kita sebagai orang dewasa adalah sebagai fasilitator yang menjebatani anak sama ceritanya tadi. Wah, Gitu. seru banget ya, dan bahkan ini storyteller community tuh rooted sebagai pendongeng Mhm, bergabung juga dengan orang-orang yang mungkin menggunakan storytelling skills mhm. itu buat marketing, buat Yes, bidang-bidang lain ya. yes, betul. Nah, aku jadi penasaran nih Mbak, Kanya, menurutmu apa sih core inti dari storytelling nih yang mungkin audiens yang nonton tuh bisa kayak mengambil, untuk keseharian mereka? What's Mhm. what's the key sauce setelah kamu menjalani profesi ini? Yang menurut aku penting adalah bahwa storytelling ini tuh, kekuatannya adalah di bercerita. Kita sebagai Oke. manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang senang cerita, gitu. Kayak aku percaya, bahwa we are
born a natural storytellers. Kita semua tuh pasti bisa cerita. Kayak apa yang pertama kali kita lakuin kalau ketemu temen? Gimana, ada cerita Oh apa? ya, nanya kabar itu kan. Yes, kita memahami pengalaman orang lain itu lewat cerita. Terus kenapa kita bisa tahu sejarah proklamasi Indonesia? Karena itu diterangkan bentuk narasi cerita kan. Jadi kita bisa membayangkan situasinya gitu. Jadi menurut aku semua hal di sekitar kita itu adalah cerita. Kalau kita bisa menceritakannya, maka kita bisa jadi jembatan antara hal-hal pengetahuan itu ke anak-anak gitu. Nah, mulai umur berapa ya anak tuh udah bisa lebih diekspos sama cerita? Karena ini menarik nih, waktu itu aku pernah, kan kalau anakku hampir 2 tahun lah ya usianya. Nah, kalau dilihat walaupun dia suka baca buku, tapi tuh kayak kalau menceritakan story kayak princess gitu belum terlalu relate nih. Dan mungkin jadi kalau ke toko-toko tuh lebih sukanya yang cute-cute gitu. Tapi kalau untuk kayak princess lain-lain tuh belum Belum relate. paham ya. Nah, jadi tahapan umur anak sesuai apa yang bisa kita ceritakan tuh kayak gimana ya, Mbak? Mungkin pasti ada kayak ilmunya kan ya nih. Oke, jadi kalau mendongeng atau bercerita ke anak itu, kalau aku pribadi itu udah aku lakukan sejak dalam kandungan. Sesederhana cerita apa aja yang ada di sekitar kita, apa yang sedang dilakukan, itu kan sama aja bercerita kan. Iya. Tapi ketika anak mungkin udah mulai tumbuh, lahir dan berkembang, itu memang ada tahapan-tahapannya. Karena biasanya anak mungkin usia 0 sampai 2 tahun itu kan baru bisa menangkap cerita-cerita yang sederhana. Rentang fokusnya juga masih terbatas Ih, gitu. banget ya. Yes. Jadi kalau aku lebih memprioritaskan bukan apa ceritanya, tapi bagaimana kita berinteraksi dan membangun koneksi lewat cerita itu gitu. Jadi gak apa-apa anak masih belum terlalu paham sama ceritanya. Mungkin juga anak belum bisa menyelesaikan satu buku sampai akhir. Biasanya kan tentang fokusnya terbatas banget kan. Yang penting adalah momen gimana kita membangun kedekatan pas lagi cerita itu. Ketawa-ketawa bareng. Lucu ya. Membangun attachment-nya ya. Yes, bener banget. Akhirnya kita bisa jalin komunikasi sama anak mungkin setelah seharian sibuk kerja. Itu that's the moment. Ada teknik tertentu nggak nih supaya kita bisa membangun kedekatan itu pas lagi sama anak? Mungkin kita per rentan umur kali ya, makanya mungkin dari tadi usia 0 sampai 2 tahun dulu nih. Yes, kalau 0 sampai 2 tahun memang paling baru anak itu rentang fokusnya karena masih terbatas, jadi baru bisa cerita-cerita yang sederhana. Mungkin biasanya cerita-cerita yang kalau buku ya biasanya yang berima atau mungkin yang karakternya hewan yang lucu-lucu gitu. Iya. Itu pun gak harus diceritain bacaannya sampai habis, tapi lebih ke kita bisa ceritain gambarnya. Itu ngapain sih kayak gitu. Terus mungkin usia 3 tahun sampai 5 tahun lah itu mungkin udah mulai paham nih dibacain buku. Terus bisa mulai cerita-cerita yang relate sama kesehariannya anak gitu loh. Misalnya abis ada kejadian apa itu kita ceritain. Misalnya tadi pas kita lagi jalan-jalan ya, kamu lihat gak sih ada anak yang jatuh. Aduh dia kenapa ya? Oh dia nangis. Menurut kamu kenapa dia nangis gitu. Jadi itu jadi bahan obrolan juga sama anak. Karena anak udah mulai aware sama sekitarnya juga kan. Gitu. Dan mungkin usia 6-7 tahun ya, seusia anakku yang pertama, itu dia udah bisa mengolah cerita-cerita yang lebih kompleks sih menurut aku. Tapi kompleksnya juga dalam takaran anak usia dini ya. Kayak misalnya cerita soal pertemanan gitu, cerita-cerita tentang pengetahuan. Anakku tuh udah banyak banget nanya, "Mah kenapa sih kok bisa terjadi hujan? Mah kenapa sih?" Kayak gitu-gitu. Udah mulai kritis. Nah itu kita bisa sesuaikan juga dengan tingkat pemahamannya anak gitu. Oke, menarik banget sih karena pendekatannya tuh beda dan sebenarnya ini relate sama gimana kita milih buku juga kan yang pas buat anak. Nah ini aku pengen nge-refer nih waktu itu ke konten Mbakanya di sosial media. Nah waktu itu tuh aku pernah nonton kalau di video ini tuh Mbakanya menjelaskan bahwa ada arti di balik kalau memulai dongeng itu biasanya atau intro kartun nih ada yang menyebutkan dari awal di sebuah sudut tidak terlalu jauh atau kadang kan once upon a time kayak gitu-gitu ya. Nah itu apa yang dimaksud dari itu apa sih intensi dari itu ketika kita sedang mendongeng, dan kalau di luar contoh itu makanya punya contoh lain nggak ya, gimana apa sih hal-hal kecil yang mungkin kita nggak sadari ada di storytelling moment dengan anak tapi ternyata ada intensinya loh.
Jadi kalau, mengacu pada konten yang aku bikin itu kan ada satu kalimat di, animasi anak usia dini lah, umur 3 tahun yang kenapa sih selalu diulang-ulang di setiap intronya gitu. Itu sebenarnya kayak mungkin kalau kita sebagai content creator itu ada hook-nya gitu. Oke. Kenapa sih harus ada itu? Karena itu membuat anak tuh jadi bisa mengingat dan juga jadi kayak tanda bahwa, "Oh, ini udah mau mulai nih," gitu. Kayak once upon a time, anak tuh masih, "Oh, mau dongeng nih, mau dongeng," gitu kan. Jadi kayak sebuah sign untuk, ada sesuatu nih yang akan terjadi atau dimulai gitu. Nah, kalau di dongeng sendiri, itu ada yang namanya repetisi. Gitu. Jadi kalau mungkin sering baca buku anak kok ada satu kalimat yang diulang-ulang di sepanjang buku. Biasanya itu buku untuk anak yang usia dini sih, gitu. Kayak misalnya di buku itu ada bunyi tik-tok, tik-tok, tapi entar di halaman berapa ada tik-tok, tik-tok kayak gitu. Itu sebenarnya, namanya repetisi. Jadi, fungsinya itu supaya anak itu bisa mengingat suatu kejadian, terus juga bisa mempelajari kosakata baru karena ada pengulangan di situ. Terus, juga bikin anak itu jadi lebih bisa memprediksi ceritanya. Oh, tadi ada kata TikTok berarti akan ada sesuatu nih yang terjadi gitu. Itu sih, namanya repetisi dalam sebuah cerita. Jadi tuh kayak bisa jadi tips kita juga ya sebagai Yes. orang tua, mungkin ketika kita mau story time sama anak, kita juga bisa bikin gak sih kayak hook Yes, tersendiri bener ya? banget. Aku tuh dulu, suka bacain buku buat anakku yang pertama. Judul bukunya, "Oh, si burung hantu." Aku selalu dengan nada begitu, "Oh, si burung hantu." Sampai akhirnya karena saking seringnya dia minta dibacain buku itu, dia langsung mau bacain buku apa, "Oh," gitu. Oh, dia juga Meskipun ngomong. meskipun dia belum bisa ngomong lancar, tapi kayak, dia bisa ngikutin anchor-nya itu, dengan melodi Ini itu. jadi tips sih buat kita Iya. yang bacain. Karena jujur aku kan sebagai ya kayak new mom, kalau bacain kan ya kadang kita dialogic reading, ini apa ya, ini apa. Cuma satu hal yang mungkin aku belum punya like a consistent opening atau Oke. cara ngomong kali ya, tapi itu bisa jadi tips nih buat kita ya. Bisa. Bisa bikin style kita sendiri ataupun ngikut yang ada di buku. Karena kan Iya. kadang di buku kalau anak-anak, untuk anak 0 sampai 3 tahun nggak semua story yang punya opening yang konsisten kan. Betul. Iya, Kita itu bisa menarik bikin banget sih. intonasi sendiri gitu ya. Oke. Nah, aku nih pengen tanya satu lagi sih. Jadi aku kan suka nonton dulu nih, aku sebagai penonton yang suka admire tuh cara, misalnya kalau di YouTube nonton Miss Rachel ya, gimana Miss sih Rachel. caranya tuh, cara dia bisa menarik bagi anak, terus kayak mengajak anak dialog, dan tentunya itu sesuatu yang bapaknya juga lakukan kan. Iya. Tadi ya kayak banyak cara supaya bikin anak tertarik. Nah, seringkali kita sebagai moms tuh demot karena nih anakku suka gak sih baca buku sama aku. Walaupun kadang wajar ya, dia emang kayak rentan attention yang gak selalu panjang, tapi tetap aja ada rasa ini aku udah bener gak sih. Nah, biasanya kalau storytellers like you atau Miss Rachel, apa sih trik atau tipsnya ya supaya bisa menarik ke anak? Karena aku yakin itu ada teknik yang well researched dah. Jadi kalau kita bercerita dari buku ataupun bercerita tanpa alat bantu, yaitu kayak mendongeng gitu ya, biasanya yang mendukung cerita kita supaya bisa lebih hidup itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin bisa mainkan intonasi. Nah, itu yang dimainin sama Miss Rachel. Bahkan itu ada namanya, istilahnya itu parentis. Jadi gimana kita menggunakan intonasi yang kayak naik turun gitu. Misalnya, "Hai, lagi apa?" ke anak-anak. Bahkan anak bayi pun merespon loh. Ada penelitiannya merespon intonasi yang parentis itu gitu. Kayak, lagi mau makan. Mau mandi ya. Itu naik turun dan dilambatin gak ya Iya, Mbak Kanya? dilambatin, betul. Oke. Karena apalagi anak semakin kecil itu kan kemampuan untuk memproses informasi masih lebih slow gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Jadi nggak terlalu cepet. Terus juga selain intonasi kita bisa mainin ekspresi. Gitu. Bahkan sebelum anak memahami cerita, dia tuh melihat dari ekspresi kita dulu loh. Kayak misalnya kita menceritakan dari buku ataupun cerita yang kita bikin sendiri, anak itu membaca ekspresi misalnya
sedih kita tunjukin ekspresi sedih. Jadi dia tahu oh karakternya lagi sedih atau lagi seneng ya kita ekspresi happy. Anak itu membaca wajah kita, bahkan anak belajar emosi itu juga dari memperhatikan wajah kita. Yang kadang Gitu. bisa miss ini ya, kita Betul. cuma fokus intonasi tapi muka kita Flat. berdiam. Atau bete mikirin kerjaan. Bener lagi, suka nggak sadar keluar ya. Oke. Ini Gitu. tips yang harus setiap Yes. ibu bisa jadi Miss Rachelnya di Betul, rumah ya. intonasi, ekspresi, dan juga kalau misalnya kita bercerita atau mendongengnya tanpa alat bantu, kita bisa pakai gesture. Oh, ini juga Iya, penting jadi ya. kita cerita soal gajahnya besar sekali, bukan gajahnya besar. Ini menunjukkan besar atau tidak ini kira-kira ya? Kecil. Besar. Terus Oke. bisa ikutin juga suara-suara hewannya. Ada istilahnya namanya onomatopeia. Itu mengikuti suara-suara kayak sound effect gitu lah, tapi dari mulut kita. Misalnya suara kucing meow gitu, suara gajah Wah, mirip banget nih, gitu. makanya ya bisa ya maksimum banget ya. Boleh nih dipelajari ya. Gitu. Dan itu ternyata percaya nggak percaya itu tuh engaging banget buat anak-anak, meskipun sesederhana ngikutin suara hewan gitu. Itu kayaknya kalau dari aku belajar harus lebih effort lagi nih ya, mulut dan mimik kita ya. Ini tips yang menarik banget buat para parents. Nah, buat nextnya nih aku pengen lihat nih, aku sempat baca satu insight dari Yakin Institute yang mengatakan bahwa sekitar sepertiga isi Al-Quran itu terdiri dari kisah-kisah yang disampaikan dengan gaya bercerita yang khas. Ya memang kan kalau baca terjemahan sebenarnya a story ya gitu ya. Jadi bukan sekedar narasi atau kronologi biasa, tetapi kisah-kisah ini tuh digunakan untuk menggerakkan hati dan pikiran. Sekaligus yang mengantar manusia pada pemahaman yang lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan. Jadi kan luar biasa nih. Nah, coba kita tarik kaitannya ini ke dunia parenting. Nah, rasanya kan kita sekarang pengen kayak menanamkan iman juga ya ke anak, dan caranya kan nggak bisa dengan kita hanya menasehati kayak informasi satu arah gitu ya. Nah, menurut Mbak Kanya, mengapa cerita itu bisa menjadi medium yang oke untuk mengajarkan iman kepada anak ya? Dan bentuknya exactly kayak gimana sih? Kita bisa mulai dari mana? Karena kalau aku dulu ingetnya, oh pas SD ya, udah diceritain kisah Nabi sih, kadang nonton video, kadang apa. Cuma kalau kita tarik lagi, bagaimana ya biasanya kalau menurut pandangan Mbak Kanya? Oke. Aku setuju banget sama yang tadi Kak Sabrina bilang bahwa Al-Quran itu sebagian besarnya itu bukan cuma perintah-perintah tapi berupa cerita gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita mungkin sebagai manusia itu memahami segala sesuatu itu memang melalui cerita. Kita tahu sejarah dan kita juga belajar mengenal Islam dari kisah-kisah di Al-Quran, betul kan? Kita kenal sama nabi-nabi kita lewat kisah-kisah nabi. Dan menurut aku itu suatu fakta yang harus kita sadarin bahwa kemampuan kita bercerita itu tuh ternyata sangat dibutuhkan gitu kan. Karena bahkan Al-Quran aja tuh isinya cerita. Gimana kalau kita tidak bisa menceritakan itu gitu kan ke anak-anak kita. Nah, aku ada fun fact nih, aku menemukan sebagai orang tua, aku juga masih belajar banget dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Aku tuh menemukan bahwa ternyata aku belajar gentle parenting ternyata dulu sudah dipraktekkan sama Nabi Ibrahim. Ada dialognya, ada dialog di Al-Quran gitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan mimpi berulang kali untuk mengorbankan anaknya gitu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak langsung melakukan itu, tapi bertanya dulu ke anaknya. Beliau cerita, aku mendapatkan mimpi seperti ini dari Allah. Bagaimana pendapatmu? Bilang gitu ke Nabi Ismail. Jadi mungkin selama ini kita pikir langsung dapat perintah dari Allah langsung dilaksanakan, tapi ternyata Nabi Ibrahim itu membuka dialog dulu loh sama anaknya, bertanya dulu bagaimana, coba katakan bagaimana pendapatmu tentang itu gitu. Baru Nabi Ismail waktu itu masih kecil berkata, tidak apa-apa ya, intinya gitu ya, lakukan aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kelak nanti engkau akan mendapatiku sebagai salah satu dari orang-orang yang beriman. Karena keyakinan dari anaknya itulah makanya akhirnya Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah itu. Jadi itu ternyata aku baru pahami juga setelah aku membaca kisah-kisah di Al-Quran gitu. Nah, terus kemudian kaitannya dengan anak-anak, mungkin kita bisa mulai mengenalkan iman itu dari kisah-kisah di Al-Quran juga, tapi yang
disesuaikan sama rentang usianya ya. Oh iya. Karena konsep agama, konsep Allah itu mungkin masih cukup abstrak terutama untuk anak usia dini, karena sesuatu yang tidak bisa disentuh, sesuatu yang tidak berwujud gitu kan. Sementara anak usia dini itu kan masih otaknya itu memikir secara konkret, apa yang ada di Betul. depannya itu ada gitu. Nah, kita tapi bisa mulai mengenalkannya lewat mungkin ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar. Kamu tahu nggak yang nyiptain zebra itu siapa sih? Ajak berpikir, mungkin nggak sih tiba-tiba ada orang membuat zebra? Mungkin nggak? Oh, nggak mungkin ya. Terus siapa yang nyiptainnya? Allah yang nyiptain gitu. Terus kalau untuk anakku yang umur 2 tahun, itu aku mulai kayak mengajak melibatkan Allah dalam segala sesuatu di keseharian. Misalnya, makasih ya Allah, hari ini namanya Kala makan makanan yang sehat, makan makanan yang enak, coba rasain, enak, makasih ya Allah. Jadi menumbuhkan rasa sayang, kedekatan sama Allah itu lewat apa, hal-hal yang ada di sekitarnya. Itu bisa dijembatani melalui cerita gitu. Oke. Jadi ya kalau dari anak kecil bisa kita libatkan dari hal-hal yang ada di sekeliling kita ya. Betul. Nah, ini aku mulai penasaran nih. Tadi kan yang my core memory itu kayaknya kalau belajar kisah Nabi, belajar apa isi Al-Quran tuh kan dimulai SD ya. Nah, menurut makanya bagaimana ya pendekatan yang kalau misalnya orang tua nih mau mulai mengajarkan agama ke anak itu lewat mana nih kalau misalnya udah mulai ke cerita? Sesuai tahapan umurnya kan soalnya. Benar-benar. Memang menceritakan soal kisah-kisah di Al-Quran ke anak-anak itu juga gak bisa langsung semuanya gitu. Iya. Kayak misalnya untuk anak usia dini ya, kita perlu memang sedikit memilih cerita yang kira-kira mudah dipahami dan tidak mengandung unsur-unsur yang mungkin belum waktunya. Seperti Iya. misalnya kisah di Al-Quran kan ada banyak tentang perang gitu ya, perang Islam zaman dahulu. Terus juga ada tentang itu tadi Nabi Ibrahim yang mengorbankan Nabi Ismail gitu kan. Daripada anak salah menangkapnya, jadi biasanya aku kurasi dulu cerita-cerita yang bisa aku ceritain ke anak-anak. Kalau untuk ke anak usia dini, aku ada cerita dari Al-Quran juga. Biasanya aku cerita soal kisah pemilik 2 kebun anggur. Itu ceritanya tentang pemilik 2 kebun anggur. Ada 2 pria gitu ya, salah satunya itu mempunyai 2 kebun anggur. Dia punya harta yang banyak. Terus dia selalu menyombongkan dirinya lah, aku punya banyak harta, banyak keturunan gitu. Tapi dibahasnya disesuaikan ke anak-anak ya, yang dipahami oleh anak. Lalu dia selalu bilang bahwa aku tidak percaya sama Allah, aku tidak percaya sama hari kiamat gitu. Lalu diingatkan sama sahabatnya, wahai kawanku, jangan seperti itu. Kita ini diciptakan secara sempurna itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku meyakini adanya Allah. Bahkan aku juga tidak bersedih sedikit pun meskipun hartaku tidak sebanyak engkau, keturunanku juga tidak sebanyak engkau. Nah, akhirnya singkat cerita, pemilik 2 kebun anggur ini suatu hari kebunnya yang luas dan berlimpah itu kena kekeringan lah. Dari situ beliau baru sadar bahwa ternyata ada suatu kekuatan yang melebihinya, yaitu akhirnya dia menyesal dan menyadari bahwa Allah itu mempunyai kuasa yang melebihi dari apa yang dia bisa gitu. Itu kisah yang ada di Al-Quran juga ternyata. Jadi kisah-kisah yang sederhana kayak gitu mungkin bisa mulai kita ceritain ke anak-anak gitu. Dan tadi mungkin kita jadi harus belajar terus ya sebagai orang tua ya Mbak, karena kalau kita udah umur segini kan udah langsung beda ya bacaannya, yang langsung yang berat-berat. Tapi kalau buat anak lagi kita harus kurasi lagi. Nah aku jadi pengen tanya lagi nih, tadi kan menarik banget ceritanya, makanya bisa kita intip-intip ya buat share ke anak. Nah kira-kira ada lagi nggak ya Mbak cerita atau teladan dari Rasulullah SAW yang ini sangat meaningful atau menarik ketika kita menceritakannya ke anak usia dini? Iya ya. Kisah-kisah Rasulullah itu banyak
sih yang udah sering aku ceritain ke anak aku, terutama anak yang pertama yang sekarang udah 6 tahun ya. Dari kecil itu Hmm. aku memang sering dongengin, sering bacain buku gitu kan. Nah, kalau untuk kisah Rasulullah biasanya yang sering aku ceritain ke anak aku itu bagaimana Rasulullah itu sangat menyayangi hewan gitu. Karena itu jadi inspirasi juga kan buat Iya, anak-anak iya. bahwa Role oh model. iya betul, oh Rasulullah ternyata sayang sama hewan juga. Rasulullah sayang sama kucing loh. Kalau ada kucing diberi makan gitu. Bahkan ada disebutkan di salah satu buku bahwa Rasulullah itu punya kucing namanya Muza. Aku aja baru tahu, Oh iya, Mbak. itu Belajar juga iya nih. itu anakku seneng banget dengar cerita kucing Oh. Rasulullah namanya Muza. Kayak Rasulullah pulang dari sholat berjamaah, Muza udah nungguin depan pintu. Meow, meow, gitu. Terus mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan suatu saat ketika Rasulullah mencari jubahnya yang untuk digunakan sholat berjamaah, ternyata ada Muza lagi tidur di atasnya. Oh. Saking gak teganya untuk membangunkan Muza, akhirnya Rasulullah itu menggunting bagian lengannya yang ditidurin sama Muza. Jadi berangkat sholat dengan jubah yang terpotong sebelahnya. Sebegitu sayangnya Rasulullah sama hewan, terutama kucing. Masya Allah. Wah, luar biasa sih. Itu kan itu benar-benar itu dari Al-Qur'an ya kisahnya ya? Atau Ini dari ada disebutkan di salah satu buku. Oh, kayak di Gitu. salah satu buku ya. Jadi emang kita harus cari-cari terus Yep. sumber ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua pengen cari nih referensi apa yang bisa kita bacakan ke anak, atau inspirasi-inspirasi itu kita biasanya bisa lihat kemana ya makanya? Untuk inspirasi kalau dongeng itu biasanya bisa dari buku. Buku bisa kita jadikan alat bantu bercerita, atau misalnya kita pernah baca buku tapi kita nggak bawa bukunya, bisa kita tuturkan aja tanpa alat bantu. Kita dongengin dengan gestur tadi gitu kan, dengan ekspresi, intonasi. Atau misalnya kalau kisah-kisah dari Al-Quran, bisa juga kita ajak anak untuk misalnya buka Al-Quran yang langsung biar tahu bahwa ini tuh beneran tertulis loh di Al-Quran. Kadang kalau aku lagi baca Al-Quran terus nemu kayak beberapa ayat yang kayaknya biasanya diceritain bahasanya sederhana, aku bacain kayak aku read aloudin gitu Al-Qurannya. Langsung gitu ya? Ada ayat bagus deh, mau denger nggak? Aku bacain terjemahannya. Oh ternyata Allah itu memerintahkan ini karena ini ya. Jadi kita akhirnya jadi diskusi bareng sama anak aku yang sekarang 6 tahun gitu. Iya, ini bisa banget jadi tips ya buat para parents nih buat mengenalkan agama dari sisi bukan hanya punishment tapi juga hal-hal keindahannya ya. Nah, ini aku mulai penasaran, tadi kan kita menceritakan sosok-sosok teladan yang ada di Islam lewat dongeng. Tapi kadangkala kita juga ingin kayak misalnya nih, aku belum mengalami ya, tapi mungkin banyak mama-mama di luar sana yang misalnya pengen ngajarin anak sholat tuh apa sih, atau puasa tuh apa sih nak gitu, yang nantinya akan menjadi kewajiban tapi mungkin kita akan kasih dulu gambaran-gambarannya atau mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, ada gak sih cerita pengalaman makanya atau dongeng yang pernah diceritakan yang gimana ya cara kita sebagai orang tua bisa kayak mengajarkan anak lewat cara mendongeng itu? Oke. Kalau mengenalkan ibadah berarti ya ke anak ya. Kalau untuk anak aku yang umur 6 tahun kan sekarang udah mulai bisa berpikir kritis ya. Aku tuh udah mulai ceritain tentang perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Bagaimana ya, Rasulullah Masya pertama Allah. kali mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Jadi aku ceritain gimana kronologinya, terus perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, dan aku kasih tahu juga bahwa dulu tuh ternyata sholat itu nggak cuma 5 kali loh, banyak sekali gitu. Kita bersyukur banget karena Rasulullah sayang sama kita. Akhirnya beliau melakukan dialog sama Allah dan akhirnya sekarang cuma 5 kali. Coba masa 5 kali aja kita nggak bisa sih lakuin? Kira-kira beratan 5 kali apa banyak kali seperti yang sebelumnya gitu. Aku jadi ajak ngobrol anak. Kalau untuk puasa, kalau aku selain aku cerita, aku juga ngasih contoh ke anak. Jadi anakku yang pertama maupun yang kedua sekarang juga ya udah mulai paham kan, umur mau 2 tahun. Itu biasanya kalau tiap bulan Ramadan kita tuh adain ngobrol gitu. Sebentar lagi Ramadan loh, mau bulan puasa gitu. Ada nggak hal yang mau dicoba di bulan Ramadan ini? Misalnya dikasih challenge ya. Iya, atau kayak anak mungkin punya kepengenan apa gitu. Kayak misalnya anakku yang pertama dari tahun lalu sih aku pengen belajar puasa sampai maghrib gitu. Udah request ya? Iya, kayak yakin ya udah ntar coba dulu ya. Perkara nanti
ternyata kuat atau nggak kuat ya kita lihat gitu kan Ya. kesanggupan anak. Tapi seenggaknya anak itu udah punya keinginan internal. Nah Oh. itu jadi bagaimana kita itu ketika mengajarkan soal agama, soal Allah itu bagaimana menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak. Jadi bukan kita yang ayo sholat 5 waktu, kalau nggak sholat gitu. Tapi gimana kita numbuhin bahwa Allah itu sayang banget loh sama kita loh. Kalau kita sayang sama Allah juga, pengen gak sih kita tuh deket sama Allah. Nah sholat itu kita tuh sebenarnya lagi ngobrol sama Allah, kita mendekatkan diri sama Allah, dan Allah juga sayang sama kita kalau kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran. Sehingga yang tumbuh dalam diri anak adalah bahwa dirinya tuh disayang oleh Tuhan ya, oleh Robnya gitu. Wah, gemes banget sih ya bayanginnya. Nah, aku pengen tanya juga nih, kalau misalnya apa ya, anak melakukan kesalahan gitu kan, itu kan kita apakah ada alternatif selain kita, misalnya kan oke lah memarahi gitu ya, ngingetin, tapi kan kita pengen kayak mengingatkannya dengan sesuatu yang lebih nancep, ngena gitu ya di diri. Bisa nggak sih kita ada teknik nggak sih cara supaya kita bisa menasehati atau membenarkan kesalahan anak tapi lewat storytelling? Ya kan agak tricky gitu loh makanya. Iya. Jawabannya bisa, tapi perlu dicatat juga bahwa kita perlu itu menurunkan judgmental kita dan ekspektasi kita saat mau cerita sama anak. Karena kalau misalnya bawaannya ujung-ujungnya pengen aku ceramahin deh anak, ujung-ujungnya pasti kita kayak pengen. Nah, jadi kamu kira-kira mau berbuat salah kayak si karakter apa enggak? Nanti akan terjadi ini kadang deh, ada kan? gitu juga soalnya di buku cerita Ya, secara biasanya kan tidak. dongeng-dongeng memang dari zaman dulu gitu kan, diakhiri dengan pesan moral. Nah, tapi aku sebagai pendongeng dan banyak juga teman-teman pendongeng lain, mungkin seiring berkembangnya ini kali ya, ilmu juga kan, ilmu parenting, bahwa kita saat ini tidak mengakhiri dongeng dengan pesan moral, tapi mengakhirinya dengan diskusi atau dialog bareng anak. Oh, jadi nggak one way ya? Ya, betul. Jadi bagaimana caranya supaya kita melihat bahwa anak itu paham juga dengan kita lemparin pertanyaan, kira-kira dia paham gak ya sama ceritanya. Terus bahkan kita bisa dapat insight yang kita gak kepikiran saat ceritain itu. Oh, ternyata anak tuh nangkep hal lain dari cerita itu gitu. Itu sih yang harus digarisbawahi Iya, ya. jadi kalau kita mau memberikan suatu pengetahuan lah misalnya tentang hal yang benar atau hal salah lewat cerita, bisa. Tapi ya itu, tujuannya adalah untuk membuka diskusi sama anak, pengen tahu perspektif anak tuh gimana soal hal itu. Atau mungkin dia punya alasan lain kenapa menurut dia itu hal salah itu perlu dilakukan. Kan kita nggak tahu ya sudut pandang anak. Kadang anak tuh kepikirannya misalnya apa ya, kenapa dia nggak mau makan lah, sesederhana itu. Menurut kita kan makan itu wajib, makan harus, doang gitu ya. gitu. Tapi barangkali anak punya perspektif lain. Kayak anakku usia 6 tahun itu udah bilang, aku tuh gak suka makan karena ternyata aku bosen karena makanannya makan nasi terus. Dia bosen gitu. Dia punya alasan lain. Jadi dengan kita bercerita, kita buka ruang dialog itu, kita jadi tahu sudut pandang anak juga. Makanya kita turun dulu judgmental kita untuk mendengarkan itu sih. Ini aku jadi tertarik sih, kalau anakku kan sekarang lagi toilet training ya, gitu. Dan sebenarnya ini nggak sengaja juga aku mau beli buku tentang potty training, tapi di buku itu tuh ada karakter beruang namanya Bean. Terus pokoknya si Bean ini dia lagi yang latihan potty training lah, ada yang dia nggak sengaja ngompol lah gitu-gitu. Tapi ternyata pas dilihat dia kayak kalau kebelet atau apa mengasosiasikan diri dengan Bean gitu, kayak gerakan-gerakan Bean. Nah, kalau menurut Mbaknya gimana? Apa korelasi atau kekuatan dari karakter dalam menginfluence anak? Karena aku tuh kayak ini works banget si Bean ini loh. Padahal kayak aku random aja beli buku body training gitu. Kayak ya gimana sih kita bisa masukin karakter? Iya. Jadi ternyata selain cerita itu sendiri punya power untuk menginspirasi anak, karakter yang ada di buku itu juga bisa jadi role model buat anak gitu. Jadi kalau bisa aku bilang ya, ketika kita menceritakan sesuatu dongeng atau cerita ke anak itu, kita mengajak anak untuk masuk ke dalam situasi yang belum pernah dialamin sebelumnya. Nah, makanya karena anak itu kan, apalagi anak usia dini ya, itu sangat mahir mengimitasi atau meniru segala hal yang ada di sekitarnya. Meniru gerakan kita, meniru ekspresi kita. Dia juga meniru apa yang dilakukan sama karakter di buku gitu. Makanya memilih cerita
yang sesuai value-nya sama apa yang kita mau ajarin ke anak itu penting banget. Jangan sampai kita beli buku atau kita memilih suatu cerita dongeng, tapi ternyata ceritanya tuh aduh kayaknya tuh nggak sesuai deh untuk diceritain gitu. Jadi biasanya aku selalu rekomendasiin kalau pilih buku itu kita baca dulu ceritanya cocok apa enggak. Karena itulah yang nanti akan diinternalisasi sama anak kita, akan jadi role modelnya, akan jadi value yang dia pegang, value baru gitu. Jadi gak bisa asal kita beli ya. Karena aku Yes. pun juga pernah sih ngalamin aku beli buku, tapi kok pas aku baca kayak gak ini juga deh Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi review sendiri. Nah dari makanya as a storyteller, ada gak sih kayak rekomendasi buku yang kebetulan yang se-value yang Mbak Kanya suka dan bisa rekomendasikan nih karakternya atau gimana? Oke, kalau buku mungkin Islami kali ya, karena Oke. sekarang lagi Ramadan kan. Kalau buku Islami itu aku suka banget sama buku picture book yang ditulis sama Kak Junisa Hardianto. Kayak pernah diundang juga jadi salah satu narasumber di Bos Mama. Iya, itu judulnya Karim dan Khalil. Gitu. Ada di situ tuh buku. Iya, ada pernah di Aku Bos punya, Mama iya. loh. Emang gemas banget Iya, ceritanya. karena itu benar-benar menjelaskan konsep Islam, konsep rasa syukur, konsep Allah itu dari sudut pandang anak-anak yang lugu gitu. Ini beberapa buku Islami yang aku punya di rumah. Sebenarnya aku punya masih banyak. Aku pilih Ini beberapa aja harus Yes, milih ya. yes, Ini yang yes. tadi di-mention karya Kak Junisa ya. Iya, Pernah mampir di aku Bos suka Mama. Iya, ya ini ya karakternya ya. Kenapa kamu sukain Mbak tadi? Karena ini penceritaannya itu sederhana gitu ya, dengan ada unsur imajinasinya, Iya. terus juga perilaku Karim sama Khalil tuh yang anak-anak banget gitu. Anakku juga suka banget Jadi setiap kali relate ceritain. gitu ya anak-anak ya. Iya, ketika ini mereka menanyakan Allah itu ada di mana sih gitu. Akhirnya mereka mencari ke langit, ke air, ke hutan, di mana sih Allah gitu. Beneran anak yang suka mencari kenapa, di mana gitu, banyak pertanyaan gitu. Terus juga ini yang dua ini adalah kisah Rasulullah, tapi ini tuh picture book. Jadi satu halamannya itu cuma beberapa kalimat. Makanya cocok banget buat anak yang usia dini rentang buat fokusnya anakku tuh. belum punya nih. Ini Oh, terbitan dari Mizan. Itu satu halaman cuma 2 kalimat dan itu berima. Nah, anak usia dini itu, nah balik lagi, mereka itu senang mendengar bunyi-bunyian, terus juga kata-kata yang berima, karena itu cara dia mengenali kosakata juga gitu. Kayak misalnya Nih, coba ya. Coba aku mau denger dong. Makanya kalau bacain buku gimana nih? Siapa tahu bisa contek-contek nih. Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang penuh teladan. Sifatnya bisa dicontoh dalam keseharian. Beliau tidak pernah ingkar, selalu berkata jujur dan benar. Banyak orang menyukai dan mempercayai. Namun, saat beliau diutus menjadi nabi, tidak semua orang langsung mengikuti. Hanya orang-orang beriman yang mau mengikuti tuntunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi tuntunan dengan menyampaikan wahyu Al-Quran. Wah, jadi gitu ya. Kita bacanya dengan intonasi. Terus juga kalau ada gambarnya Kak, bisa ditunjuk, dikasih tahu, ajak anak memahami. Kadang kan kalau buku yang kalimatnya terbatas itu memang sebagian besar diceritakannya lewat gambar. Gitu. Jadi kita bisa ajak anak itu kira-kira lagi ngapain ya? Oh, mungkin ini adalah orang-orang yang akhirnya menjadi pengikut Rasulullah dan mempercayai adanya Allah. Mereka tersenyum ya. Oh iya tuh, semuanya senyum. Bisa ajak lihat ekspresinya, lihat ada apa yang dilakukan ya. Oh ada yang angkat tangan. Bahkan anakku yang umur 2 tahun juga kalau ada gambar di buku dia ngikutin. Dia mengimitasi gerakan gambar yang di buku. Atau kayak gitu. gini, ini baby nih. Iya, Digendong gitu ya. Bener, itu Jadi baby, itu it's a mamanya. combination ya. Iya, Seru banget. Jadi ini ya juga mungkin rekomendasi bacaan di bulan Ramadan dan seterusnya ya, yang mengajarin anak tentang agama Islam. Ada lagi nggak nih? Ini tadi yang aku sebut kisah pemilik dua kebun ini anggur. ya. Ini isinya persis banget sama yang ada di Al-Quran. Benar-benar sama kalimat per kalimatnya.
Tapi ini versi udah ada ilustrasinya, diterbitin sama Mizan juga kalau nggak salah. Jadi kayaknya tips juga nyari buku tentang Islam tuh bisa, kalau kita tahu kisah di Al-Quran, bisa jadi yang mana dibikin buku gitu ya. Karena Betul. kadang nggak tahu nih starting point-nya tuh aku cari lewat mana ya. Bisa kita Wah, iya cari ini seperti yang tadi makanya ceritakan ya, tapi ada gambarnya, ilustrasinya. kebun anggurnya kering gitu ya. Betul. Oke, terakhir nih apa nih Mbak? Terakhir ini terbitan Grow the Seeds. Grow the Seeds itu banyak banget buku-bukunya, ini salah satunya tentang dia yang melihat segalanya. Jadi ini kalau nggak salah ceritanya tuh tentang anak kecil yang dia tuh berusaha yang baru ngumpet lahir. intinya gitu. Terus dikasih tahu bahwa Allah itu bisa melihat meskipun kita ngumpet di balik selimut, di balik lemari gitu. Oh iya, sederhana ya, tapi ngena juga message-nya. Betul. Oke, Allah kayak bisa gini pun melihat dari apapun. anak seusia dini mungkin bisa dibacain, tapi disesuaikan aja pendekatannya. Bahasanya, betul. Oke, iya seru banget ya. Jadi ada starting point nih. Kalau bingung pengen beli apa lagi ya selain keyword-keyword yang kita cari di online, ini bisa jadi rekomendasi. Oke, nah aku penasaran nih, makanya kalau kesehariannya kan sebagai pendongeng profesional, itu biasanya apa aja sih yang dilakukan gitu ya kan? Aku juga kemarin ngeliat baru isi acara ya sebagai pendongeng dan disupport sama suami ya, gitu ya. Alhamdulillah. Iya, benar, biasanya kalau mendongeng itu aku berdua suami, konsepnya karena dongeng musikal. Biasanya suamiku sambil main gitar, terus di sela-sela mendongeng kita sisipin melodi-melodi juga buat jadi entah jadi repetisi atau jadi message yang di-deliver ke anak-anak dalam bentuk lagu. Yang biasanya aku lakuin di rumah sih sebenarnya yang lebih rutin adalah dongengin anak ya, karena itu yang ketemu tiap hari gitu. Kalau ngisi acara kadang tergantung schedule aja gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kayak permintaan untuk mendongeng, biasanya sih kita akan prepare. Jadi mendongeng itu mungkin kelihatannya kayak cuma cerita aja, tapi ternyata apalagi untuk audiens yang banyak ya, kita tuh perlu preparation dari kayak milih cerita yang sesuai sama anak tadi ya kan, kayak anak usia dini sama anak mungkin SD atau mungkin SMP itu pasti beda interestnya. Jadi kita pilih ceritanya, terus kita perlu sesuaiin juga kira-kira ada bagian yang perlu di take out atau dimodifikasi nggak nih? Oh ya tetap ya harus dimodifikasi. Betul. Terus juga karena kami ada lagu, kita mungkin kadang sambil ngulik-ngulik lagunya juga gitu. Terus gimana menyiasati rentang fokus anak yang mungkin terbatas juga. Kadang kan kalau acara mendongeng gitu sejam gitu. Itu ngedongeng sejam. Acaranya biasa kita dapat slotnya itu sejam. Dan udah capek juga kadang anak ya. Iya, gimana ya untuk biar anak itu bisa fokus selama 1 jam durasi kita. Apalagi kadang tuh anaknya masih TK, mungkin kayaknya ya susah gitu ya. Tapi ya itu kami akhirnya olah gimana sih biar mungkin nggak full cerita, tapi kita ajakin mungkin interaksi dulu, nyanyi bareng dulu supaya anak itu merasa lebih kayak diajak main dan terlibat sama kegiatan dan ceritanya. Bukan gitu. satu arah ya. Dan itu Betul. juga apply kalau di rumah ya, bisa kita ajak main nih. Biasanya tadi kan kalau baca kita ada dialogic reading yang kita ngajak ini apa atau lanjutannya ya, nanya balik ke anak. Nah, activity apa lagi sih yang bisa kita selipin kalau lagi bacain story buat anak? Oke, yang bisa kita selipin adalah interaksi yang kayak mungkin bisa coba ajak anak nunjuk, kamu ngelihat gambar apa di sini? Tanya, dengerin POV anak, kayak misalnya dilihat ada baby gitu. Jadi nggak cuma kita cerita satu arah sampai selesai karena anak juga pasti akan bored. Tapi kita juga ajak anak masuk ke ceritanya, mengamati gambarnya, atau mungkin kalau tanpa buku kita bisa ajak anak tiruin gerakan hewan. Misalnya ada hewan apa ya? Kita cerita soal kelinci. Gimana gerakan kelinci? Begitu lompat, bisa. Anak biasanya senang banget kalau diajak bergerak, apalagi anak usia dini kan bisa lompat-lompat malah ikut muter ruangan gitu. Terus kalau suara kucing gimana? Meow gitu. Kita ikutin suara-suara hewannya. Kadang anak juga ikutan. Bahkan kita juga bisa kayak melakukan ceritanya kayak yang biasa aku lakukan gitu ya, dan anak
biasanya akan lebih nyantol sih, karena anak itu senang banget nyanyi, senang melodi gitu. Dan itu bikin ceritanya jadi lebih powerful dan nyampe ke anak. Tapi jangan demot kalau suara kita nggak bagus ya Nggak kalau nyanyi ya. Aku hanya the only singer, audiensku hanya anakku. Benar, tapi tahu nggak Kak, buat anak suara kita yang sumbang dan apa adanya Iya, itu iya. adalah suara yang terbaik sedunia, karena dia sudah mendengar suara itu dari dalam kandungan. Jadi bukan suaranya seperti apa, tapi emosi dan cinta yang ada dalam suara itu yang penting buat anak. Iya, bener-bener jadinya reminder untuk pede aja ya. Dan Betul. makanya itu kalau anak-anak dengar suara kita udah langsung tenang ya. Yes, Karena banget. udah familiarity-nya kebangun. Nah, ini aku ada pertanyaan, ini agak teknis sih. Karena tadi kan kita bicara kalau anak tuh belajar sesuatu yang hidup kayak hewan atau apa tuh kan udah otomatis suka ya. Tapi kalau ada gak sih trik-trik kalau kita misalnya mau ngajarinnya hal-hal yang lebih teknis, kayak misalnya ngajarin numbers atau kayak letters, kan kayak ini kabur kayak I'm not interested. Tapi kalau kita ajarin yang lain lebih tertarik kalau hewan gitu ya. Nah, ada tips nggak ya yang bisa how do we mix storytelling sama hal-hal akademis mungkin edukatif ya? Benar-benar. Aku biasanya kalau numbers itu mungkin lebih gampang ya, karena anak aku yang umur 2 tahun ini udah bisa ngitung gitu kan, sampai 10 lah minimal. Jadi kalau misalnya ada beberapa objek di buku cerita, aku ajak hitung, kucingnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu. Meskipun itu out of cerita, tapi kita ajak aja memasukkan unsur berhitung itu. Atau mungkin kalau storytelling yang tanpa buku, kita bisa ajak misalnya kelincinya makan 5 wortel. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, ngitung sampai 5, 3, 4, 5, habis semua wortelnya gitu. Itu bisa masukin numbers di situ. Nah, kalau literasi membaca sendiri, kalau aku pribadi, aku tuh memang bukan tipe orang tua yang mulai ngajarin anaknya untuk menghafal abjad. Jadi kayak bukan ini apa A, B, C, tapi dengan sering dibacain buku, ternyata ya, ini fun fact yang dulu aku baca teorinya, tapi setelah menjadi parents, aku menyadari bahwa it's true gitu. Aku menjadi saksi nyatanya bahwa anak itu secara otomatis akan punya ketertarikan sendiri sama huruf. Karena aku boleh contoh ya, ketika kita bacain buku, kita tunjuk huruf per huruf. Jadi dia tahu, oh ini tuh yang berbentuk unik itu melengkung-lengkung namanya huruf. Kalau ini gambar, dia udah bisa mulai membedakan itu. Kayak kisah pemilik 2 kebun anggur. Nah, first step mungkin anak bisa mulai nunjuk dulu meskipun ngasal gitu ya, dengan bahasa sendiri, kisah pemilik 2 kebun anggur. Tapi next stepnya lagi, ini anak aku yang TK, aku sama sekali gak ajarin dia kayak ini K, ini I, enggak gitu. Tapi dia tertarik sendiri sama bacaan. Terus nanti abis dia tahu bahwa ini huruf, next stepnya dia mulai mencari huruf dari buku. Jadi bukan aku kasih kayak flashcard, tapi aku justru tunjukin dari buku. Kayak misalnya, nah ini huruf apa? K. Kamu bisa nemuin huruf K lain gak? Jadi games gitu loh. Oh, betul ya. Ini benar hurufnya, ada lagi. Oh ini betul, kamu tahu huruf K ya? Gitu. Akhirnya dia tahu itu huruf K. Terus next mungkin dia belajar huruf apa lagi. Ini huruf A. Ada lagi gak huruf A? Oh ini huruf A. Oh iya, ini huruf A juga tapi A besar misalnya gitu. Jadi kayak sambil ngalir sambil cerita, itu anak akan mulai belajar huruf dan literasi. Dan akhirnya ini sesuatu yang cukup mengejutkan buat aku. Anakku itu punya ketertarikan buat belajar baca sendiri. Akhirnya, tulisin aku huruf dong, aku mau coba baca gitu. Aku kaget. Hah, serius? Umur berapa tuh Mbak? Itu dia dari umur 5 tahun. Tahun ini udah mau 7 tahun. Jadi dia udah cukup lancar untuk baca sendiri. Dia minta ditulisin. Akhirnya aku tulisin kata-kata sederhana, 4 huruf, 2 vowels, 2 suku kata ya, gitu. Dia akhirnya mulai bisa belajar sendiri. Oh, aku juga mungkin sambil ajarin phonics juga. Jadi bunyi huruf kayak k gitu, bukan K tapi kayak k, I, S gitu. Jadi itu menurut aku membantu anak untuk bisa menggabungkan huruf-huruf yang dia lihat di buku gitu. Jadi ya tadi ya, pendekatannya nggak harus dengan flashcards yang mungkin saklek, mungkin kayak ngafal, tapi bisa kita selipkan. Pokoknya sekreatif-kreatif kita ya, dan dari buku aja udah jadi tools tadi ya. Wah, seru banget makanya. Nah, aku next pengen tanya nih, kan makanya juga founder klub dongeng. Boleh diceritain gak itu
apa dan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Oke, klub dongeng itu adalah komunitas dongeng yang aku inisiasi di tahun 2018. Jadi kala itu, memang ada beberapa followers aku lah yang bilang, "Ayo dong bikin kelas dongeng," gitu, "aku pengen banget belajar dongeng." Tapi Oh, mereka belajar ya? iya, tapi aku, nggak tahu nih belajarnya di mana gitu. Mungkin, kala itu juga komunitas dongeng yang terdekat sama mereka juga mungkin masih terbatas gitu. Akhirnya oke, aku bikin, kelas dongeng pertama itu lebih ke sharing session sih, bukan kayak ngajarin Oh. dongeng secara teknis, tapi bagaimana dongeng itu mengubah hidup aku, perjalanan aku bercerita, dan itu ternyata yang datang cukup rame gitu. Jadi kita kayak cuma bikin forum intimate, bikin circle sama para moms, guru mungkin, atau mungkin yang pengen belajar dongeng aja, kita ngobrol bareng, aku ajak beberapa temanku pendongeng juga, dan ternyata dari pertemuan itu berlanjut, pengen bikin lagi dong, ada permintaan gitu. Akhirnya dari satu sharing session, ada sharing session lainnya, gimana kalau kita coba juga nih, teman-teman yang udah belajar dongeng, coba kita ini kasih challenge kali ya buat dongeng langsung ke anak-anak. Jadi kita bikin tuh kegiatan dongeng sosial namanya. Kita datang ke entah panti asuhan atau taman baca, ayo kita dongeng bareng-bareng. Jadi teman-teman yang udah belajar dongeng ini nggak cuma tahu teori, tapi juga bisa langsung experience mendongeng ke anak-anak. Nah dari situlah akhirnya, dari pertemuan ke pertemuan akhirnya terbentuk sebuah komunitas dengan sendirinya, namanya klub dongeng. Wah, tapi aku tertarik deh. Awalnya para orang tua, moms in particular itu pengen reach out, apa ya keresahan yang emang mereka alami sampai pengen banget belajar dan akhirnya nemu di situ, Mbak? Mungkin, banyak orang tua yang masih bingung gimana harus mulai bercerita ke anak atau membangun obrolan ke anak gitu. Karena jujur aku sendiri meskipun sudah mulai mendongeng dari sebelum nikah, sebelum punya anak, ketika punya anak aku pun sempat ada ngerasa canggung, harus mulai cerita apa sih sama anak Iya, gitu. ada loh canggung ke anak sendiri ya. Ada, bacain buku bisa sih, tapi kalau cerita tanpa alat bantu kok bingung ya, cerita apa ya. Akhirnya aku coba beranikan diri cerita satu cerita yang aku tahu dulu aja, cerita ke anak, akhirnya baru punya keberanian dari situ. Oh gini ternyata cerita sama anak, oh gini respon anak. Karena sebelumnya kan mungkin kita menduga-duga ya, anak suka nggak ya. Itu sama, aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi setelah kita udah coba, baru deh, oh ternyata anak suka-suka aja kok. Meskipun mungkin suara kita sumbang, kita ceritanya masih masih terbata-bata gitu. Intinya adalah ya itu sih, mungkin dari kebingungan ya, harus mulai dari mana. Aku pengen cerita sama anak tapi takut salah. Akhirnya dari situlah, orang tua penasaran dan ingin belajar mendongeng. Nah ini aku jadi pengen ngalir nih ke tips buat para parents. Kalau misalnya kita pengen mulai deh mendongeng ke anak gitu ya, langkah pertamanya tuh apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama banget, seperti yang tadi aku ceritain, adalah mulai aja dulu. Jadi kalau kita tahu teorinya, udah baca banyak buku, udah ikut kelas mendongeng, tapi kita nggak mulai-mulai praktek ke anak, bagaimana kita tahu bagaimana respon anak, dan bagaimana kita tahu, oh ternyata aku tuh masih takutnya di sini gitu. Tapi kita perlu mulai aja dulu. Mulailah dengan cerita kita yang masih terbata-bata itu. Mulailah dengan cerita kita yang masih lupa, ngeblank di tengah-tengah itu. Yang penting mulai dulu. Nah kalau sudah dimulai, baru kemudian next step-nya kita bisa mulai cari cerita yang kira-kira cocok nih sama anak. Entah dari topik yang anak suka, misalnya anak lagi senang mobil-mobilan, cerita aja soal mobil-mobilan. Entah cari buku yang berhubungan sama mobil, atau ngarang aja cerita out of nowhere. Aku sering banget cerita ngarang. Kayak pas mau tidur anakku minta, "Mah dongengin dong, ceritain dong." Cerita apa ya? Aduh lagi mana capek, gak ada. Tapi kayak ya udahlah, ngarang bebas aja gitu. Tapi anak suka-suka aja meskipun cerita random kayak gitu. Abis kita belajar untuk pilih cerita, baru kita mulai olah sedikit-sedikit ekspresinya, intonasinya, gerakan tubuhnya, interaksinya. Pelan-pelan, learning by doing. Ya aku pun juga learning by doing, reminding nih, kayaknya aku perlu juga ya lebih pakai movement. Atau tadi aku terinspirasi makanya ngenyuarain elephant, itu bener dapet banget tuh explore bibirnya. Jadi ya aku ngerasa bener banget poin kalau kita mulai aja dulu ya, karena dari situ jadi tahu kita kurangnya apa ya. Betul. Nah nggak terasa nih Mbak udah
hampir 1 jam percakapan kita, nggak kerasa nggak sih? Iya, Nah, seru jadi banget. jadi sambil aku pengen tutup nih pertanyaan diskusi kita kali ini, aku pengen tanya, bagaimana sih mendongeng telah membentuk dan mengubah hidup Mbak Kanya as a person? Wah, Masya Allah deep banget pertanyaannya. Mendongeng buat aku tuh bukan cuma sekedar bercerita, tapi mendongeng itu adalah membangun koneksi. Seringkali kita sama anak ya, kita tuh terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Apalagi sebagai orang dewasa, kita selalu diburu-buru dengan deadlines, jadwal-jadwal, sehingga kita lupa bahwa anak itu tuh butuh kehadiran kita, butuh koneksi itu. Seringkali ketika anak kehilangan koneksi itu, maka dia mencari affection dari tempat lain gitu, mencari validasi, perhatian. Nah, itu yang kita nggak pengen. Makanya sebagai orang tua, atau mungkin yang buat belum jadi orang tua, sebagai orang dewasa, mungkin ada adik, keponakan gitu ya, luangin waktu deh buat cerita, mendongeng, membagikan kisah-kisah Al-Quran, ngobrol, intinya mah ngobrol sama anak minimal aja 10 menit aja sehari, tapi lakuin rutin, konsisten. Itu yang akan jadi media untuk bangun hubungan sama anak, dan anak juga akan jadi merasa lebih dekat sama kita sebagai orang dewasa yang dekat sama dia. Aku suka banget jangan terlalu fokus sama teknisnya, karena kita kadang overthink kalau anak nggak fokus, Iya. nggak apa. Padahal poinnya memang membangun koneksi dengan anak, dan itu sebagai orang dewasa kita juga jadi kerasa bebannya berkurang nggak sih? Iya, benar. Iya, wah makasih banget makanya udah sharing, dan semoga makin lebih banyak mendongeng ke anak-anak Indonesia. Amin. Dan tadi ya aku suka banget pas bilang kemarin musikal dongeng bersama suaminya, itu juga kayak Miss Rachel juga didukung ya dengan suaminya. bener. Jadi Kita kayak support kita system punya juga. duo Kak, namanya Cerita Zekanya. Wah. Kita juga bikin konten-konten dongeng di YouTube, namanya Cerita Zekanya. Pokoknya langsung cek ya teman-teman. Kita taruh ini linknya di YouTube, cerita dongengnya. Dan tentunya kalau pengen ngeliat lagi tips-tips dongeng, makanya sering sharing ya di Betul. social media. Ya, jadi kalau ada insight yang menarik boleh nih tag ke @bosmama.society dan tag kita nih Instagramnya di sini. Once again, thank you so much Mbak, karena di sini kita belajar arti dari cerita, dan mudah-mudahan karena ini bulan Ramadan ya, it's a starting point yang tentunya semoga berkelanjutan ya, kita bisa mengenalkan Islam melalui cerita Amin, dari yang ya tadi Allah. tips-tips udah di-share. Iya. Thank you so much Mbak. Terima kasih Kak Sabrina. Yeah. Terima kasih Bos Mama. And I'll see you guys on the next episode. Bye.